Kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas atau indikator-indikator yang dapat menjadi pegangan tentang apa yang dimaksud dengan asas pembuktian sederhana, menciptakan ruang yang sangat lebar di antara para pelaku kepailitan dan menafsirkan pembuktian secara sederhana itu tentang larangan PKPU atau pilot terhadap pengembang atau developer. Pro dan kontra tentang munculnya SEMA itu semakin memperbesar jarak pendapat tentang pembuktian sederhana itu. Untuk membahas tentang SEMA nomor 3 tahun 2003 dan pembuktian secara sederhana dalam kepailitan dan PKPU, saya sedang bersama dengan Maha Guru, di mana beliau adalah abang saya, yaitu Bang Dr. Ricardo Simanjuntak SHMH, di mana beliau LLM. Di mana beliau adalah ahli dalam kepailitan. Beliau sebenarnya nggak mau dibilang ahli, tapi sebagai pendidik dan kepailitan dan PKPU. Apa kabar abangku? Baik sekali, baik Rizka. Selamat tahun baru sebelumnya. Selamat tahun baru. Tapi abang tahun baru karena healing terus jadi agak gendut ya. Makan terus, soalnya kuenya enak loh. Iya, jadi harusnya biasanya kita makan 2, makanya 3, 4 gitu. Jadi, dan libur panjang gitu. Bang, tanpa membuang banyak waktu abang, ini kan lagi kembali hangat lagi bang. Ya. Dunia kepailitan dan PKPU kembali sedikit heboh. Aku bilang sedikit heboh karena belum banyak yang bereaksi terhadap ini, terkait dengan munculnya SEMA nomor 3 tahun 2003 ini. Okay. Tapi sebelum membahas ke sana, aku ingin bertanya terkait dengan apakah undang-undang kepailitan ini adalah mesin pembunuh untuk para pelaku usaha? Ya. Terima kasih Rizka. Ini kalau udah kepailitan kan menjadi menarik karena dia swingnya atau warnanya juga sangat banyak selama dalam praktek sejak dia mulai direform tahun 99-an ya. Nah, saya kadang-kala sulit menjawab kalau orang bertanya, apakah undang-undang kepailitan ini untuk kepentingan kreditur atau debitur, gitu kan? Karena pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu menjadi hal atau menjadi satu concern. Kenapa? Karena pengertian kepailitan itu sebenarnya adalah satu instrumen yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar utang. Jadi, dalam praktek, undang-undang kepailitan itu tidak saja hanya akan berguna bagi kreditur dalam konteks dalam harapan untuk menyelesaikan piutangnya, tapi juga dia bisa digunakan oleh debitur untuk juga menyelesaikan persoalan atau bahkan lari dari kewajibannya. Itu disebut dengan exit from financial distress. Jadi dalam perkembangan kalau kita lihat seperti di Eropa atau di Amerika, itu kepailitan itu menjadi bagian exit proses, ya, corporate strategy. Ketika debitur sudah berada dalam keadaan yang sangat tidak mampu lagi, ya they kill themselves. Gitu loh. Jadi tidak tepat untuk mengatakan bahwa seakan-akan kepailitan ini dilahirkan untuk kepentingan kreditur. Enggak. Kalau seperti saya katakan tadi, di Indonesia kita dalam 1 tahun dalam kondisi ekonomi terburuk gitu ya. Kemarin sampai 600, itu bahkan udah semua ada teriak moratorium tuh, ya enggak? Kalau di Amerika hanya di New York aja 11.000. Gitu loh. Kalau totalitas tahunnya bisa 30.000 case di sana. Ya kan? Walaupun kalau kita lihat seperti di Amerika, itu kasus-kasus corporate personal bankruptcy-nya lebih banyak, small claim bankruptcy-nya lebih banyak daripada corporate-nya gitu ya. Ya. Jadi kita juga perlu menjelaskan kenapa undang-undang kepailitan itu menjadi perlu. Hati-hati loh. Dalam mekanisme penilaian kesehatan berbisnis dan juga kemudahan berbisnis di dunia, itu kepailitan menjadi salah satu
sebagian dari metode persyaratannya. Artinya kalau kita lihat kita lihat dari pernyataan Bo Vessel, dia mengatakan bahwa ya negara itu bisa dikategorikan sebagai satu negara yang tidak layak untuk menjadi tempat investasi kalau dia nggak punya undang-undang kepailitan. Jadi sebenarnya fungsi undang-undang kepailitan ini apa? Jadi kalau fungsi besar dari undang-undang kepailitan ini adalah untuk menegaskan tentang perlunya good governance. Anda kalau berbisnis itu benar, jangan overburden, ya kan? Jangan switch ke aktivitas yang bukan bidang Anda. Kalau di Indonesia ini kan memang menarik, ya kan? Dia hari ini jual kue gitu, kuenya banyak yang beli, sehingga income-nya banyak dari hasil jual kue. Nanti udah income-nya banyak dikit, dia langsung nanti switch itu jadi buka perusahaan tambang, buka developer gitu loh, ya. Nanti ngutang dia, lalu dibayarnya pakai return ini. Nah, ketika ini jatuh, ya, maka jatuhlah semua. Jadi banyak orang dalam waktu pendek tidak bertahan di core bisnis dia, tapi dia banyak melebar kemana-mana sehingga keahlian dia dan juga kemampuan dia untuk manage perkembangan bisnis tadi itu menjadi tidak patut atau tidak kuat, yang membuat dia mulai jatuh, kemudian dia akan menyeret semua sampai pada ketidakmampuan. Gitu. Nah, ini nanti kita lihat lagi kalau nanti masuk kita ke pasar ASEAN yang lebih besar, maka dibutuhkan juga memang bukan hanya kemampuan atau modal untuk mengejar opportunity, tapi kekuatan untuk bersaing, quality product, quality players, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal yang memang secara fundamental lahir dari pemahaman terhadap kepailitan. Gitu, sebagai satu instrumen yang mengingatkan pada semua, jika saudara melakukan aktivitas bisnis dengan cara yang tidak benar yang membuat saudara menjadi tidak mampu, maka hukum akan membuat potensi saudara dikeluarkan dari permainan, dikeluarkan dari komunitas bisnis tadi dengan cara likuidasi, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau ditanya apa sih definisi dari undang-undang kepailitan, banyak masih yang menjawab bahwa definisi undang-undang kepailitan itu adalah instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Itu salah. Ya, sengketa utang piutang itu umum. Oke, sengketa utang piutang dalam pengertian umum di pengadilan negeri sebagai peradilan umum, ya kan, termasuk pada utang yang masih dipersoalkan, itu semua sengketa utang piutang. Tapi kalau kepailitan dia spesifik, makanya dia perdata khusus. Jadi kalau undang-undang kepailitan itu khusus untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tidak dibayarnya utang. Gitu ya. Jadi dia nggak bayar utang yang terbukti sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ya. Itu yang disebut dengan prinsip ex debitio justitiae. Oke, pada saat kreditur itu piutangnya jatuh tempo, dia berhak untuk dibayar demi hukum, gitu, ya kan? Ketentuan hukum kita juga di 1338 ayat 1 itu clear mengatakan itu, gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat pada saat saya katakan tadi tidak membayar utang, oke? Pertanyaannya adalah, saya sudah katakan tadi bahwa tidak ada alasan debitur untuk tidak membayar utang kalau utang itu terbukti ya, telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Asas pembuktian secara nanti lagi, prinsip dulu ya. Kalau terbukti, nanti soal bagaimana cara buktikannya kita akan lihat, oke? Kalau sudah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih, ya kan? Nah, kalau dia debitur punya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dia tidak membayarnya, maka hanya akan ada dua persangkaan terhadap orang itu. Pertama, dia mengalami kesulitan keuangan, makanya dia nggak mampu bayar. Oke? Yang kedua, dia tukang kemplang. Nggak ada yang lain. Show me, ada nggak alasan lain? Nggak ada, karena sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berbeda kalau belum jatuh tempo dan dapat ditagih. Berbeda kalau masih dipersengketakan. Gitu kan? Nah, maka kita lihat bahwa dalam proses untuk menghadirkan status utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka ini harus dilahirkan melalui pembuktian kuat namanya. Ya, prima facie evidence. Jadi pembuktian kuat dan meyakinkan. Gitu. Nah, saya mau tanya, Rizka, kalau saya sudah menghadirkan bukti kuat dan meyakinkan,
kalau Rizka menjadi hakimnya, kira-kira bagaimana caranya Rizka menganalisanya? Sederhana. Jadi bukti yang sederhana, pembuktian sederhana, itu lahir dari bukti yang kuat dan meyakinkan. Gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Jadi dalam proses pembuktian, Indonesia sudah punya 1.866 perdata. Bukti tertulis, saksi, persangkaan, itu semua sudah ada. Nah sekarang kalau kita lihat secara kontraktual, mekanisme untuk melakukan kewajiban itu ada semua di kontrak dan juga diatur tentang ketentuan wan prestasi dan akibat wan prestasi. Ya. Nah, kalau akibat wan prestasi tadi sudah terlanggar sama dia, dan kemudian dia sudah diperingatkan pakai 1.243 KUH Perdata dan dia tidak bayar, terus apalagi bukti lain? Jadi jangan orang bilang di Indonesia ini bukti sederhana itu nggak jelas, dianya yang nggak jelas, gitu loh. Dia harus paham hukum itu dia harus paham, kontrak itu dia harus paham bahwa kontrak itu adalah hubungan hukum atau aturan yang mengikat para pihak. Jika pihak itu tidak melaksanakannya, maka pihak itu harus dihukum membayar ganti rugi 1.243 perdata. As easy as that. Nah, untuk membuktikannya tinggal saya buktikan melalui kontrak. Gitu loh, ya. Jadi saya kadang-kadang saya menulis beberapa artikel di media nasional tentang pembuktian secara sederhana. Jadi pembuktian sederhana itu adalah pemahaman terhadap kontrak dan hukum. Misalnya contoh, apa bukti sederhana satu kewajiban atau hutang yang lahir secara hukum demi hukum? Ya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya kan? Kalau putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, maka kita akan minta agar pihak yang kalah mematuhi. Gitu ya. Kalau dia tidak mematuhi, maka kita akan lakukan dulu eksekusi, proses eksekusi. HIR kan, nah dieksekusi, di-unmoney, dieksekusi gagal, baru dia akan menjadi satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kenapa? Karena upaya untuk melakukannya melalui proses peradilan sudah tidak terbukti berhasil, maka satu-satunya adalah dengan cara mengajukan permohonan pilot. Itu dia. Jadi saya agak sering nggak nangkep kalau orang bilang, wah di Indonesia ini pembuktian sederhana itu sulit, gitu kan? Ya itu alasannya memang karena dia nggak terlampau memahami atau memang alasan dia supaya dia bisa excuse gitu loh. Dia bisa memutuskan pakai apa aja dia mau, ya kan? Kenapa? Karena ini kalau kita lihat dari tahun 99, Rizka, sampai tahun 2003, ini undang-undang kepilotan ini sudah dewasa. Ya, udah dewasa. Tapi apa? Kalau hakim ditanya, hakim itu harus memahami putusan-putusan lama loh, langsung cepat dia jawab. Kita tidak menganut ajas law of precedent. Kita tidak tunduk pada putusan-putusan yang lama. Cepat banget jawabnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia kira-kira putusan lama itu mendukung dia buatin di situ. Memang kita tidak menganut law of precedent karena kita civil law, Tapi jurisprudensi itu menjadi sumber hukum dalam proses pembentukan hukum Indonesia. Maka hakim-hakim itu wajib harus memahami jurisprudensi dengan baik, dan jurisprudensi sudah banyak dikeluarkan sehubungan dengan putusan-putusan kepilotan dari tahun 99. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat sekarang yang terbaru ini semakin mengkhawatirkan. Itu putusan gitu aja. Penjelasannya kadang-kadang udah nggak tahu lagi bagaimana penjelasannya. Pendek-pendek aja sekarang ini. Saya juga bingung tuh gimana. Ya. Padahal kalau kita lihat putusan-putusan pengadilan asing itu rumit, runtut banget dan membuat kalah pun kita. Sekarang kita masuk ke tadi kan bahwa yang disebut kenapa hakim itu bisa memeriksa dan memutuskan sederhana seperti yang dimaksud oleh pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004. Ya karena adanya kewajiban dari setiap pihak untuk mengajukan bukti kuat dan meyakinkan. Gitu loh. Sepanjang buktinya tidak kuat dan meyakinkan, maka pengadilan akan mengatakan, seems to be disputed, harus masuk ke pengadilan negeri. Gitu loh. Jadi di situ itu juga yang menjadi satu jawaban kenapa sih kalau misalnya permohonan pilot atau PKPU diajukan terhadap satu kontrak yang adanya klausul arbitrase gitu ya. Kenapa pengadilan niaga itu berwenang gitu, masih berwenang?
Lalu beberapa pertimbangan hukum saya baca, dia katakan karena pengadilan niaga itu khusus. Ya enggak lah, gitu. Jadi pengadilan niaga itu merupakan bagian dari peradilan umum, oke? Dia nggak bisa mengalahkan kualitas dari klausul arbitrase, gitu loh. Karena arbitrase itu dia mempunyai kewenangan yang lebih tinggi. Pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Arbitrase 3099 tegas mengatakan kalau para pihak sudah memilih arbitrase, maka pengadilan secara absolut tidak berwenang. Nah, pertanyaan adalah kenapa pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa permohonan pilot walaupun ada klausul arbitrase? Karena pengadilan niaga hanya memeriksa perkara yang dasar dan utangnya udah nggak dipersengketakan lagi, nggak ada sengketa di sana. Kalau ternyata ada sengketa, misalnya pembuktian secara tidak sederhana, berarti ada sengketanya kan? Maka dia akan masuk kembali ke pengadilan negeri atau ke arbitrase. Tapi kalau buktinya kuat tidak ada sengketa, gitu ya. Misalnya contoh nih, Rizka menerbitkan promissory note, jatuh tempo tanggal 5 Januari. Oke, tanggal 5 Januari jatuh tempo. Nah, di promissory note dikatakan jika tidak dibayar maka jika ada sengketa akan diperiksa di arbitrase. Misalnya begitu. Oke. 5 Januari jatuh tempo nggak dibayar. Lalu saya ajukan permohonan pilot. Apakah itu akan bisa ke arbitrase? Tidak. Kenapa? Karena tanggal 5 tadi nggak dibayar itu sudah bukti kuat bahwa ada ketidakmampuan membayar. Nah, lalu orang bergeser lagi. Apakah kita menganut insolvency test atau tidak? Nah, ini menjadi lebih gitu. Jadi orang lebih cenderung mencari cara bagaimana supaya dia mengadjust gitu ya. Nah, kita katakan kenapa Indonesia tidak menganut insolvency test gitu ya? Karena inti hukum, prinsip hukum dari utang adalah bayar utang, bukan solvent atau insolvent. Gitu loh. Nah, hubungannya ini kemana? Ke proses pembuktian. Oke. Proses hukum acara di Indonesia itu pasif. Oke. Kalau misalnya kita menganut insolvency test, Rizka, berarti saya harus membuktikan bahwa debitur yang saya mohonkan pilot ini secara akuntansi sudah berada dalam keadaan insolvent, ya atau tidak? Ya. Nah, gambaran umum tentang insolvensi adalah bahwa harta dia lebih kecil daripada kewajibannya. Kewajibannya sudah lebih besar. Saya mau tanya, pakai apa itu saya buktikan? Laporan keuangan dong. Oke? Saya mau tanya lagi, kalau ada 100 pelaku usaha dari perusahaan tertutup berbisnis, berapa dari mereka saling memegang laporan keuangan masing-masing? Can you answer that to me? Not even 5%. Ya kan? Berarti saya kalau mengajukan permohonan pilot, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata 163 ayat, itu saya terbeban untuk mengajukan pembuktian. Ketika saya tidak memiliki laporan keuangan debitur yang saya mohonkan pilot, berarti gagal dong. Itu makanya file settlement ordering pasal 1 ayat 1 file settlement ordering itu tidak pernah bisa digunakan. Kenapa? Karena kecenderungan ketika itu mekanisme penggunaan dia itu menggunakan insolvency test. Akhirnya kita geser, tidak lagi menggunakan insolvency test, kita menggunakan prinsip yang disebut dengan presumption of being insolvent. How to presume bahwa debitur itu telah insolvent adalah jika jika dia terbukti memiliki utang jauh tempo dan dapat ditagih, dan dia tidak melunasinya. Ya kan, dia tidak melunasinya, dia punya utang jauh tempo dan tidak melunasinya. Yang kedua, dia punya kreditur lain satu. Maka dengan ini dia akan di-presume insolvent. Presume insolvent, belum insolvent loh. Ya, maka jadi pilot pasal 21 itu namanya presume insolvent. Oke, belum insolvent itu. Ya. Nah, makanya kalau debiturnya tekan pilot pakai pasal 21, dia memiliki alasan untuk mengajukan usulan perdamaian. Homologasi itu. Enggak, usulan perdamaian. Yang kalau disetujui di homologasi akan membuat dia bisa terus melakukan aktivitasnya untuk melunasinya. Gitu ya. Nah, tapi kalau gagal dia akan jadi insolvent 178.
Jadi di Undang-Undang Kepailitan Indonesia 37 tahun 2004 ada dua istilah. Satu pilot, oke, pasal 2 ayat 1, satu insolvent, pasal 178. Atau insolvent ketika usulan perdamaian ditolak atau usulan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan dalam PKPU, ya kan, 292. Nah, ini adalah satu ketentuan yang memang harus dipahami dengan baik bahwa dalam konsep hukum Indonesia, kepailitan itu menekankan kepada fakta fail to pay. Nah, untuk menyatakan fail to pay, maka harus terbukti utang itu ada. Itu yang pertama. Kedua, terbukti utang itu tidak lagi dipersengketakan status jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi semata-mata dia tidak bayar karena dia ya fail to pay. Nah, fail to pay ya berarti kemungkinan dia bisa dicurigai kalau bukan punya financial distress, masalah keuangan, udah pasti ngemplang ini. Nah, di situ posisinya. Jadi lalu kemudian dalam perkembangannya kita memberikan kekhususan. Oke, misalnya contoh nih, seperti perbankan. Perbankan itu kan adalah satu institusi yang melekat dengan seluruh rakyat dalam proses pembayaran dan juga penyimpanan uang, gitu kan? Nah, ini membuat memang undang-undang mengecualikan dia. Bukan membuat dia kebal dari pilot, tapi membuat permohonan pilot dia harus melalui otoritas, termasuk juga pasar modal dan juga termasuk asuransi dan beberapa yang lain gitu kan. Nah, lalu sekarang pengadilan niaga ini mencoba melebarkan ke banyak pihak nih. Gitu loh. Nah, sehingga terus harus ada alasannya. Kalau alasan-alasan mengesampingkan asuransi dan juga mengesampingkan bank itu adalah memang dia berhubungan dengan fundamental dari kehidupan masyarakat. Yang kalau ini tumbang ya nggak ada yang menjamin aktivitas dan juga ada memfasilitasi transaksi bayar dan mempunyai akibat yang cukup masif. Ini maka ditahan. Nah, tapi bukan pada yang lain, gitu loh. Jadi saya tegaskan bahwa yang disebut dengan pembuktian sederhana itu adalah tentang konsekuensi hukum yang pembuktiannya itu semua clear sebenarnya. Kalau kita melihat di KUH Perdata, jadi saya kurang paham kalau ada orang bilang ya ini kayaknya kurang jelas gitu. Yang ada saya lihat dalam beberapa putusan, ya hakimnya sendiri itu ya kebingungan. Ada satu contoh putusan terbaru nih, ada KSO dipilotin. Masa KSO dipilotin? Ya kan? KSO kan bukan badan hukum. Bagaimana KSO dipilotin? Tadi gamblang sekali Abang mengatakan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini bukan mesin pembunuh. Bukan mesin pembunuh. Ya, tapi merupakan pemecah solusi, untuk memberikan solusi ya terkait dengan itu. Untuk membangun satu sistem komunitas atau business environment yang lebih sehat dan pasti. Ya. Jadi mengingatkan bahwa utang itu harus dibayar. Jadi untuk beraktivitas ya kendalikan perusahaan Anda dengan baik. Karena kalau Anda melebihi beban atau switching ke bidang-bidang yang Anda tidak memiliki keahlian, maka kemungkinan Anda akan jatuh kan, gitu kan. Jadi ya otomatis menjadi tidak bisa bayar. Dan Abang tadi juga membahas tentang apa itu pembuktian sederhana. Kan? Ya. Nah, akan tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 ini. Salah satu poinnya menyatakan bahwa permohonan pernyataan pilot ataupun PKPU terhadap pengembang apartemen atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ya. Pandangan Abang, tanggapan Abang terkait dengan ini? Saya sejujurnya ya, saya menyukai bidang ini gitu. Jadi saya mendalaminya juga. Bahkan saya nulis puluhan banyak ya artikel dan juga buku ya. Saya nggak paham tuh. Ya. Statement itu sama sekali saya nggak paham. Gitu loh. Jadi kenapa sih apa yang membuat bahwa transaksi dalam aktivitas apartemen itu rumit? Enggak rumit. Ada developer, membangun apartemen.
atau perkantoran, dia jual unitnya ke para pembeli. Berarti kan hanya ada jual beli. Emang rumitnya di mana coba? Nggak ada rumitnya. Gitu loh. Cuma ingat bahwa jual beli dalam hukum Indonesia itu diatur pada pasal 1457 Perdata. Oke, bahwa jual beli yang kita pahami adalah satu transaksi lunas. Maka transaksi lunas itu artinya debitur pembeli berkewajiban melunasi harga dan si penjual menyerahkan barang. Jadi pada saat yang bersama. Nggak boleh misalnya barangnya ada tapi cicil, itu nggak bisa jual beli. Oke. Nah, makanya dalam mekanisme ketika developer itu menjual rencana atau gambar sehubungan dengan unit-unit apartemen yang dibangun, atau si debitur juga membeli dengan cara mencicil, maka instrumen hukum yang dibangun untuk menghubungkan peristiwa hukum itu tidak jual beli, tidak akta jual beli, gitu ya. Tapi namanya pengikatan jual beli, PPJB. Ya kan? Artinya komitmen untuk melakukan jual beli sampai nanti cicilan dia lunas dan objek yang dibeli selesai, gitu ya. Lalu terjadi dipertukarkan, gitu loh. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah apa sih sulitnya developer untuk menyerahkan unit tadi kepada pembelinya kalau udah selesai? Ya nggak ada sulitnya. Loh, terus kenapa dia nggak ngasih? Lah karena utangnya ke bank belum dia bayar. Dan barang itu dijaminkannya ke bank. Nah, makanya tadi kita sempat ngobrol, Bang. Ini ada dua kemungkinan juga dalam hal ini. Yang pertama memang dia punya gedung nggak punya duit, ya kan? Untuk membangun, jadi dia ngambilin. Oh ya itu, jadi candanya itu memang ada developer memang katanya tukang kumpul ini, tukang kumpul uang muka, hobinya memang gitu. Ya, habis itu dia kabur. Ya ada, tapi ada developer beneran, gitu kan? Tapi kan kalau kita bicara tentang project financing, ya dalam gambar hukum, maka kan pelaku usaha itu ketika dia membangun bisnis, dia kan tidak terlepas dari hubungan dengan para pendukungnya antara lain bank kan, gitu loh. Nah, bisa saja misalnya saya developer, saya memiliki keahlian gitu kan, tapi saya kerjasama dengan pemilik tanah, saya membangun gitu kan. Nah, tanah ini dijaminkan, gedungnya juga dijaminkan ke bank untuk mendapatkan uang membangun gitu. Lalu kemudian dari situlah saya menjual gitu kan. Nah, hal seperti itu untuk nanti hasil penjualannya akan mencicil bank gitu, ya kan. Nah, ini kenapa kadang-kadang bisa ini miss gitu ya. Karena kadang-kadang setelah mereka kumpulin itu duit, dia kadang-kadang nggak gunakan tuh nyicil bank, dia gunakan bangun satu tower lagi, atau dia bisnis lain gitu loh. Diversifikasi gitu, Bang. Ya dia karena duitnya udah ada kan, dan dia sambil bangun dia juga melebarkan lagi gitu. Toh ini udah dibiayain oleh bank. Berharap dapat keuntungan juga dari bisnis tadi gitu kan. Makanya saya tanya sederhana, kalau saya membangun, orang sudah bayar, lalu saya dirikan dan saya punya modal dan sudah selesai, apa susahnya saya memberi? Makanya banyak terjadi dalam proses jual beli atau transaksi apartemen dengan misalnya secara khusus bagi pembeli dengan cash keras gitu ya. Maka biasanya dia kan sudah melunasi itu. Nah, dia diserahkan aja itu unit ke dia untuk dia tinggalin. Pertanyaannya, kenapa nggak pernah bisa di-convert menjadi AJB? Kenapa coba? Ya kenapa? Karena memang barang yang tadi dikasih itu masih jaminan bank. Nah sekarang kalau misalnya terjadi kebijakan ya bahwa walaupun masih PPJB, apabila debitur atau si pembeli sudah membayar lunas, lalu kemudian si developer memberikan unitnya kepada si debitur untuk ditinggalin dengan niat baik, katakanlah begitu, ada niat baiknya katakan, maka dalam hal terjadinya kepailitan itu harus dianggap menjadi transaksi yang sudah sah menjadi milik pembeli, ya. Saya kadang-kadang nggak paham cara berpikir begini. Maksud saya gini, oke, kelihatannya seperti pro pembeli,
Terus siapa yang melindungi hak bank, yang memberikan pinjaman tadi? Saya mau tanya, bisa nggak kita untuk objek jaminan kebendaan kita jual sama orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah sekarang ini kan unit ini kan jadi objek jaminan kebendaan di bank ini. Lalu kalau misalnya dikatakan orang yang sudah mendapatkan unit atas penyerahan ini tadi hanya karena dia sudah lunas, lalu dia menjadi pemiliknya, terus si bank ini siapa yang jaga haknya? Kalau bank ini tidak clear haknya, emang dia masih mau membiayain berikutnya? Kalau dia nggak mau membiayai, emang ada pembangunan? Gitu. Jadi saya melihat bahwa proses perkembangan hukum itu nggak bisa artinya dibangun atas perasaan gitu loh. Jadi dia harus tetap berada dalam basis ya bahwa proses perubahan kepemilikan atau dasar kepemilikan terhadap benda tidak bergerak itu adalah sertifikat kepemilikan termasuk rumah susun. Makanya kenapa sampai mereka tidak memperoleh sertifikat hak milik walaupun mereka udah bahkan bertahun-tahun menempati unit yang sudah diserahkan karena mereka sudah lunas juga. Kenapa nggak ditindaklanjuti menjadi AJB? Banyak kemungkinan yang terjadi ya karena si developer ini masih punya utang ke bank dan bank belum lepaskan itu dan belum royal. Nah, makanya terus bagaimana ke depan? Ya memang harus lebih selektif untuk menunjuk para orang-orang developer haruslah memang real developer, bukan tukang kumpul uang muka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang harus ada jaminan atau asuransi ya kan terhadap konsekuensi penjualan unit-unit yang dilakukan secara inden ya supaya apa suatu saat nanti dia jatuh ada jaminan untuk bisa menjamin seluruh customer tadi. Berarti untuk mengatasi hal itu perlu ada lembaga lagi Bang atau sebenarnya apa? enggak ya pemerintah kan juga sudah memilikinya kan ada asosiasinya ada juga bagian dari pemerintahan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur perumahan gitu kan. Ini kan ya artinya bagian dari pemerintah yang mempunyai hubungan untuk bisa memastikan verifikasi. Ya. Exactly. Jadi kalau dia misalnya mau jadi developer ya dia harus memiliki kualifikasi itu gitu. Ya jangan punya semangat bisa menggambar doang kan gitu kan. Ya dia bisa menggambar apartemen lalu kemudian dia menghubungkan segala utangnya. What is wrong with that? Nggak ada yang salah ya karena orang berbisnis juga bisa punya utang kan. Yeah. Tapi menjadi persoalan ketika kita jump into the conclusion bahwa hanya dengan modal PPJB belum berubah menjadi AJB, oke? Lalu kemudian kepemilikannya secara hukum dinyatakan sah, berarti kita udah melanggar pasal 1459 KUH Perdata. Bisa nggak pengadilan melanggar undang-undang? Ya nggak bisa. Kita ini civil law. Harusnya nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak bisa, ya. Ya, tapi Bang, kenapa MA secara spesifik mengatur terhadap pelaku usaha? Ini menurut aku tanya, ya. Abang kan omongannya suka benar gitu kan? Suka benar, berarti suka salah juga. Maksudnya implengannya gitu. Ya, ya. Abang kan dukun kepailitan. Jadi abang bilang pilot lah dia. Gitu. Jadi kenapa MA secara spesifik mengatur terhadap pelaku usaha, pengembang atau developer yang dimohonkan PKPU dan pilot tidak memenuhi syarat secara pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 itu. Ya, itu saya sampai sekarang sejujurnya saya tuh nggak paham. Ya, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa permohonan pilot itu pernyataan pilot akan diterima jika kreditur dapat membuktikan secara kuat dan meyakinkan buktinya. Konsekuensi bukti yang memiliki kepastian secara kuat dan meyakinkan akan membuat hakim memeriksanya secara sederhana. Gitu loh. Jadi prima facie evidence itu adalah bukti kuat dan meyakinkan. Nah, kalau nggak meyakinkan, ya berarti hakim akan mengatakan, okay, there is a dispute inside, pindahkan ke pengadilan dulu untuk mengadilinya. Kira-kira gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya, emang kontrak yang ada dalam jual beli apartemen kontrak apa? Kan PPJB. Nah, PPJB kan bukan hal baru. Kalau tadi misalnya jual beli satelit atau penyewaan satelit masih baru sama kita. Kalau PPJB sudah sederhana. Ada orang yang mesan unit, dia melunasi, unit tidak diserahkan tepat waktu ke dia.
Lalu orang tadi akan ditanya, kenapa kan Anda tidak menyerahkan tepat waktu? Ya kan? Jadi dia tinggal jawab. Kalau dia ya dia harus serahkan. Ya kan? Krismon sampai juga COVID memang salah satu adalah properti. Kenapa? Karena yang stres yang besar. Gitu ya. Jadi warteg segala macam masih hidup. Ya kan? Apalagi tukang apa namanya itu salon, karena biasanya ibu-ibu kalau paling pusing dia tinggal keringat aja di salon. Hidup. Tapi kalau di COVID, justru yang kecil ini yang mati duluan. Gitu. Kenapa? Karena ingat nggak, dalam satu masa waktu hampir setahun orang nggak bisa keluar dari rumah. Ya kan? Sehingga yang namanya minimarket, semua kampus, semua orang disuruh pulang semua. Bisa nggak bayangkan selama COVID hampir setahun itu yang daerah pusat pendidikan seperti Depok sana itu kosong melompong semua. Dan semua memang jatuh. Nah, orang-orang yang terkena akibat ini dalam temporary measure, ini diberikan kekhususan dalam penanganannya. Dalam di Indonesia kan kita punya itu namanya restrukturisasi yang dikeluarkan oleh POJK kan. Itu. Tapi nggak langsung misalnya bisa ke semua, enggak. Berarti Abang mau mengatakan bahwa SEMA ini muncul, Mahkamah Agung yang menjadi latar belakang adalah bahwa Mahkamah Agung ingin mendukung sektor properti. Saya nggak melihat begitu. Dan nggak ada hubungannya juga. Cuma mungkin ya udah pusing aja karena memang permohonan saya melihat bahwa keadaan memang komplikasi yang terjadi dalam permohonan PKPU terhadap semua sektor ya. Semua sektor, secara khusus yang topik kita hari ini adalah properti atau apartemen gitu, atau developer. Itu karena memang permohonan PKPU itu nggak genuine. Gitu loh. Nah, ini kesalahan dari PKPU ini menjadi sering nggak genuine adalah perubahan Undang-Undang 4 ke 37. Kalau di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, yang bisa memohonkan PKPU itu cuma debitur. Gitu loh, oke? Jadi debitur yang bisa memohonkan PKPU. Artinya apa? Dia yang mengetahui keadaan keuangannya insolvent, lalu dia yang meyakini bahwa dia akan, kalau diberi waktu, dia akan mampu menyehatkan dirinya. Dia yang akan memiliki semangat untuk mempertahankan dan memperbaiki kesehatannya. Gitu. Nah, Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 ini dalam revisi ke-37 tahun 2004 ini melebar atas perdebatan chapter 11 ketika itu. Chapter 11-nya nggak selesai, tiba-tiba muncul pasal 222 ayat 3. 222 ayat 3 ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU. Nah, tahu nggak kenapa permohonan PKPU itu 235 pasal 235 kepailitan itu final? Ya karena yang mengajukannya debitur secara volunteer. Karena yang mengajukan debitur secara volunteer dan dia dianggap debitur yang paling tahu status keuangannya, maka pemberian PKPU terhadap dia harus bersifat final. Gitu kan? Nah, 235 ini tidak direvisi ketika orang menggeser menambah pasal 222 ayat 3. Ketika kreditur diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, maka 235 ini tetap final. Padahal 235 ini lahir dari semangat voluntary PKPU. Oke? Nah, ketika si kreditur bisa mengajukan permohonan PKPU, berarti kan sebelum saya masuk ke situ, saya mau tanya dulu. Kenapa orang mengajukan permohonan pernyataan pilot? Dan kenapa orang mengajukan permohonan pernyataan PKPU? Ini adalah sikap akhir. Sikap akhir yang sudah clear sejak ketika dimohonkan. Gitu ya. Jadi, kalau saya advokat, saya akan mengadvis klien saya hanya akan mengajukan permohonan pernyataan pilot kalau kita lihat bahwa tidak ada lagi solusi penyelesaian dari debitur ini. Selain dari memaksa menjual hartanya. Ya kan? Membereskan. Kenapa? Ya karena kita lihat mungkin debitur ini sudah dorman, izinnya udah dicabut, ya kan? Atau produksinya sudah tidak bisa dijalankan lagi, terjadi perkelahian pemegang saham yang tidak pernah berhenti. Jadi kita nggak melihat solusi lagi selain dari keadaan di mana nilai harta akan terus menurun, membuat orang dirugikan. Maka satu-satunya kita adalah memaksa dia agar seluruh harta yang dijual, walaupun harus dibagi secara
kolektif pro rata atau untuk yang lebih. Dan ini konsekuensinya. Tapi karena PKPU itu diperuntukkan kalau kita masih meyakini bahwa penyehatan debitur ini akan memberikan kesempatan pada kita untuk dibayar lebih baik. Terus pengertiannya? Pengertiannya adalah ketika saya mengajukan permohonan pernyataan pilot, maka memang proses penyelesaian terkunci. Seperti yang dibuat pasal 45, ya kan? Automatic stay. Ya. Kenapa? Karena ini adalah posisi yang sudah tidak bisa lagi selain harus pemberesan. Tapi sebaliknya, ketika restrukturisasi, maka dalam proses pengajuan ini penyelesaian harus diperbolehkan, kecuali setelah dinyatakan PKPU. Setelah dinyatakan PKPU nggak lagi dibayar kan? Karena kreditur secara kolektif harus masuk. Nah, yang terjadi kelahiran pasal 222 ayat 3 tidak diikuti dengan perbaikan 235 pasal 235 Undang-Undang Kepailitan dan tidak diikuti dengan pertimbangan terhadap keberadaan pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Apa kata pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan? Kalau kreditur mengajukan permohonan pernyataan pilot dan direspon dengan PKPU, maka PKPU-nya harus didahulukan. Nah, dalam praktek ini berhubungan dengan kewenangan pengajuan kurator dan pengajuan pengurus. Kalau saya mengajukan permohonan pilot berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, saya yang mengajukan calon kurator. Ya, on the other way, kalau dia mengajukan PKPU, dia mengajukan pengurus. Nah, kalau saya ajukan permohonan pilot, dia balas dengan PKPU, udah pasti PKPU didahulukan dong, maka pengurusnya akan menjadi pengurus. Gitu loh, ya nggak? Kalau nanti PKPU ini gagal dan dia insolvent, maka pengurus ini menjadi kurator. Gitu kan? Nah, ini latar belakang yang membuat pada akhirnya orang mengajukan PKPU semua. Nah, jadi nggak genuine dia. Pada saat dia mengajukan PKPU hanya untuk menghindari posisi tadi, maka secara nggak sadar dia menjadi orang paling garang. Misalnya contoh, aneh aja, kita mengajukan PKPU, berarti kan esensinya kita yakin bahwa dia bisa disehatkan. Ada dalam masa waktu 270 hari, oke, melalui checking period, PKPU sementara dan PKPU tetap. Lalu kalau kita keberatan perpanjangan waktu aja, padahal kita yang mau mengajukan PKPU, masuk akal nggak sih? Ya nggak masuk akal. Ya kan? Kalau bukan kita sih nggak masalah. Tapi kita yang mengajukan permohonan PKPU, tapi kita yang paling keberatan perpanjangan waktu. Gitu. Lalu kita yang duluan vote untuk no. Ya kalau kita duluan vote untuk no, ya ajukan aja ke Pailitan. Jadi udah nggak genuine lagi. Nah, ketika dia tidak genuine, maka permohonan PKPU terhadap pengembang ini juga menjadi berbahaya. Gitu loh. Kenapa? Karena tekanannya bukan restrukturisasi. Semangatnya tidak restrukturisasi. Semangatnya pada risiko pilot. Nah, di mana kalau risiko pilot akan mengakibatkan banyaknya korban, gitu loh. Sampai situ saya pahami. Tapi ketika pengadilan jump into the conclusion bahwa untuk mengatasi ini, bahkan PPJB aja bisa menjadi dasar perpindahan hak kepemilikan secara sempurna, lah dia udah melanggar pasal 1459 dan dia sudah melanggar Undang-Undang Jaminan Kebenaran. Nah terus, berarti kita menghasilkan satu solusi dengan cara merusak hukum. Dan saya nggak pernah sependapat dengan itu. Kalau kita bilang bahwa ya karena dia berhubungan dengan orang banyak, emang siapa yang nggak berhubungan dengan orang banyak? Ya kan? Kalau kita pilotin perusahaan tambang juga kan banyak yang berurusan dengan orang banyak juga. Berarti SEMA nomor 3 tahun 2003 ini, menurut Abang sejalan atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan? Saya lihat bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan. Bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan. Ya, karena ini adalah satu solusi yang dikeluarkan untuk mengatasi konsekuensi pasal 34 Undang-Undang Kepailitan yang mengatakan bahwa seluruh jual beli ya yang belum selesai itu menjadi batal dan posisi dari pihak kreditur konkuren gitu ya. Memang memberi saya nggak menolak bahwa konsekuensi kepailitan kepailitan apartemen ya akan
akan menimbulkan dua korban yang paling berat. Yang paling berat pertama adalah para konsumen, pembeli. Yang paling berat kedua adalah perbankan. Gitu. Mereka yang paling berat. Ya kan? Ya kalau developernya cuma minta maaf aja, dia paling muka lemes-lemes cuma modal-modal gitu aja. Tapi bank kan yang paling berat adalah mungkin masyarakat, Bang ya. Kalau bank kan pemegang jaminan. Ya kembali sebenarnya kalau misalnya kita akan kembali dulu. Kalau kita lihat dalam proses pembelian apartemen atau rumah susun, ya kalau kita coba lihat persentasenya, lebih banyak orang investasi daripada ingin menempati. Ya kan? Kalau kita lihat kenapa sekarang pembangunan mal-mal di Indonesia ini yang polanya tidak sewa, polanya strata title pada gagal, ya karena memang para pembelinya lebih banyak investor daripada pedagang. Nah, di sini sebenarnya harus jadi perhatian pemerintah. Gitu loh. Jadi kalau misalnya contohnya orang berinvestasi terus dalam pembelian unit tapi dia nggak berdagang, ya kosong itu. Jadi sarang tikus itu mal. Lalu juga orang membeli apartemen misalnya hanya untuk investasi, dia nggak tempati. Ya jadi sarang tikus juga itu apartemen. Gitu kan. Jadi bahkan kadang-kadang kalau kita lihat seperti rumah susun bersubsidi, ya kalau kita lihat, coba hitung deh persentasenya, lebih banyak para investor di situ daripada orang yang ingin tinggal ya. Jadi orang beli untuk disewakan gitu. Dan menurut Abang, regulasi yang mengatur tentang kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini tumpang tindih? Atau Saya nggak melihat tumpang tindih, saya cuma melihat nggak jelas gitu loh. Ya, tumpang tindih itu beda gitu. Jadi melanggar gitu ya. Misalnya contoh ya, saya mau lihat misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa pasal 15 ayat 3 itu nggak bisa dieksekusi secara langsung, tidak bersifat eksekutorial. Ya, hanya alasan isu adanya debt collector. Nggak nyambung, tau nggak? Ya. Pasal nyawa dari jaminan kebendaan adalah eksekutorial certainty gitu. Nah, pasal 15 ayat 3 jaminan kebendaan jaminan fidusia itu sama dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Saya waktu itu pada saat pasal 15 ayat 3 ini dikatakan tidak konstitusional sepanjang tidak dibaca bahwa eksekusinya harus butuh izin debitur, saya udah takut tuh bahwa orang akan menghantam pasal 6. Eksekutor. Jadi pasal 6 Undang-Undang Jaminan Hak Tanggungan ini sama dengan 15 ayat 3, mirip ini. Oke. Bener aja dihantam pasal 6. Diajukan ke MK. Oh, putusan MK apa? Pasal 6 ini katanya sah. Jadi pasal 15 ayat 3 nggak sah, pasal 6 sah. berarti bukan tumpang tindih tapi sudah salah, Bang. Lah udah salah lah, ini sama-sama eksekutorial, kenapa di sini bisa sah, di sini nggak sah coba? Iya kan? Jadi kita sekarang siapa yang bisa memberikan advice kepada para investor untuk mengatakan hukum di Indonesia ini bisa pasti? Ya kan? Kenapa orang memberikan jaminan kebendaan? Dia udah kasih duitnya. Oke, lalu dia mendapatkan jaminan kebendaan untuk secara eksklusif bisa dieksekusi. Lo kalau dikatakan nggak bisa dieksekusi, terus siapa yang mau ngasih duit? Iya kan? Gitu. Atau ya sekalian aja undang-undangnya dibatalin gitu. Jadi kalau misalnya jaminan fidusia nggak bisa dieksekusi, terus guna jaminan fidusia itu Undang-Undang 42 tahun 99 itu apa? Ya nggak ada gunanya. Ya kan? Nah, ketika itu kita lihat sebenarnya bagaimana sih posisinya ketika itu waktu masalah alasan debt collector itu. Karena di lapangan itu nggak semua mekanisme bahwa itu jaminan kebendaan. Ada juga itu leasing, ada sewa beli. Iya kan? Kita nggak lihat juga bahwa itu otomatis lahir dari instrumen itu. Gitu. Tapi begitu aja masuk ke pasal 15.3. Jadi putusan-putusan yang begini nih yang merusak kepastian hukum. Merusak kepastian hukum. Ya. Dan membuat orang akan menjadi bingung dan hilang kepercayaan. Nah, kalau kita lihat sorry to say ya, bahwa salah satu kenapa pengadilan niaga itu harus hadir, kan pengadilan niaga itu kan bagian dari peradilan umum, ya kan? Tapi kenapa dia harus hadir dan terpisah? Kenapa dulu? Ya karena prinsipnya ketika itu kepercayaan orang terhadap peradilan umum ini, pengadilan negeri ini udah rontok gitu. Jadi maunya ada satu pengadilan niaga yang khusus, ya kan, yang datang dengan semangat baru, dengan mental reformasi dengan orang-orang pilihan gitu, ya kan? Tapi tetap aja sekarang menjadi bagian di pengadilan negeri lagi. Jadi artinya kalau kita bisa melihat bahwa Hakim Agung Niaga itu juga atau beberapa hakim niaga terlibat,
ya kita kan menjadi khawatir. Jadi ya memang saya mau bilang bahwa memang salah satu pertaruhan kita dalam upaya untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini menjadi tempat yang pantas untuk berinvestasi. Bukan sekedar hanya kita karena kita memiliki sumber daya alam yang hebat. Bukan sekedar hanya kita memiliki sumber daya kerja tenaga kerja yang hebat. Tapi kita mempunyai sistem hukum yang baik dan sistem peradilan yang terpercaya. Kalau di sisi sistem peradilan terpercaya ini nggak tumbuh. Dan kita sudah mencoba itu dulu dengan semangat undang-undang kepailitan. Ya kan? Nah, kalau itu juga nggak bisa memberikan kepastian, ya saya ini memang bingung juga gimana solusinya ya. Nah, memang kita kebutuhan untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang 37 ini sudah harus. Kenapa? Karena memang ketidakmampuan untuk melaksanakan Undang-Undang 37 tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan ini dengan baik ya. Tidak sekedar hanya karena sumber daya di pengadilan, tidak. Tapi karena undang-undangnya itu sendiri juga banyak yang tidak tegas, tidak jelas gitu kan. Tidak jelas gitu ya. Nah, sehingga memang kita harapkan dalam ke depan ini kalau undang-undang itu diperbaiki haruslah melibatkan orang yang sungguh-sungguh memiliki keahlian dan memiliki rekod sejarah, memahami perkara-perkara, sehingga proses untuk kristalisasi, ya kan, penguatan Undang-Undang Kepailitan sampai pada nanti hasil revisi yang baru, itu benar-benar bisa diharapkan dengan lebih baik. Jadi undang-undang yang baru ini nanti akan mampu menciptakan peraturan yang clear dengan mengabsorb seluruh yang abu-abu di pelaksanaan selama ini, dan juga membatasi gitu loh praktek-praktek peradilan yang nggak clear, ya kan? Kalau kita lihat sekarang misalnya contoh, jadi kurator di Indonesia itu, saya dari 2009 udah nggak jadi kurator, ya walaupun saya kurator, saya ketua umum Asosiasi Kurator dan Publis Indonesia, ya kan? Saya ketua dewan sertifikasi, tapi saya takut jadi kurator. Kenapa takut? Karena hukum nggak melindungi saya. Ya kan? Kita pergi ke debitur ngamuk sama kita, ya kan? Nggak ada yang ngelindungin kita, ya kan? Mereka nggak buka tempatnya sampai sekarang yang namanya pasal 94 itu hizeling, nggak ada ujungnya apa, ya kan? Kalau jurusita masih mending, jurusita jalan, eksekusi putusan peradilan, orang lawan dia panggil polisi, eksekusi. Kalau kurator, ya terpaksa harus pakai tenaga dalam kita. Ya tahan-tahan bengkak-bengkak aja. Belum lagi putusan itu bisa telat, salinan putusan. Saya mau tanya, di Indonesia kalau Rizka jadi kurator, dasar Anda untuk melakukan pekerjaan apa? Selalu dapat salinan putusan kan? Kalau dia putus di Mahkamah Agung, salinan bisa datang telat loh. Ya, padahal untuk memindahkan semua mesin-mesin paling 3-4 hari. Pernah terjadi salinan dia diterima kurator baru 3 bulan setelah putus. Gitu. Ngebayang aja hartanya kemana-mana. Sementara kalau ada masalah dengan harta, kurator bertanggung jawab pribadi. Come on. Ya enggak lah. Ya. Jadi, nah sekarang kita lihat sebenarnya siapa yang akan melakukan tindakan dalam proses pengurusan dan pemberesan. Jawabnya kurator, gitu kan. Pengurus kalau di PKPU, kurator kalau di Kepailitan. Ya. Lalu diawasi hakim pengawas. Saya mau tanya, hakim pengawas tujuannya siapa? Di Kepailitan pasal 65, dia supervisory. Tapi dalam praktek, ya nggak berdaya. Ya, semua kurator taunya oke aja. Nah, makanya dalam perkembangan, sebenarnya ada sih, misalnya contohnya mencoba mengurangi load factor dari para hakim supaya bisa sejalan. Misalnya hakim-hakim yang akan menangani kepailitan tidak lagi menangani kasus-kasus korupsi kan, karena itu makan waktu banyak gitu, supaya bisa lebih gitu. Jadi kita lihat sekarang sebenarnya kemandirian kurator ini sampai mana. Makanya memang saya selalu berharap bahwa kurator ini harusnya dibuat menjadi bagian dari
instrumen peradilan, ya kan, untuk melakukan putusan pengadilan sendiri, gitu loh. Jadi dia nggak bisa dianggap begitu saja swasta jalan, ya udah oke, masing-masing pakai gaya masing-masing lah gitu ya. Walaupun kita katakan bahwa memang kurator pun harus tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Berarti harus ada peraturan yang mengikat kurator itu sendiri. Ya, kurator kan sudah diatur melalui kode etik juga kan. Tapi kan tata cara untuk pelaksanaan undang-undang kepailitan ini kan ada di tugas kurator ini kan ada di undang-undang kepailitan. Misalnya contoh, pasal 98 undang-undang kepailitan. Kurator harus segera melakukan pengamanan aset sejak diangkat. Ya kan? Sejak diangkat. Oke. Sejak diangkat kalau dia perusahaan pengalihan niaga, kurator tahu itu adalah maksimum 3 hari setelah putus, berarti hari keempat. Berarti hari keempat kita terima salin putusan, sejak diangkat kita harus mengamankan, kan kira-kira gitu kan? Nah, kita pergi ke lokasi debitur, kita nggak bisa masuk. Tapi kita juga nggak ada daya paksa untuk bisa masuk. Tiba-tiba harta semua udah hilang. Bagaimana tuh caranya? Ya. Jadi memang undang-undang itu harus mengatur juga kewenangan itu. Lah kalau kuratornya melakukan pelanggaran, ya hukum kuratornya. Gitu. Nah, ketidakpastian ini membuat para kurator menjadi pragmatis. Ya udah mana enaknya aja lah, begitu aja. Dan itu semakin membuat kecenderung membangun ketidakpastian. Gitu. Saya mau tanya, pasal 97 mengatakan bahwa undang-undang kepailitan bahwa debitur pilot tidak bisa keluar negeri. Ya kan? Harus dapat izin kan gitu. Emang sekarang kalau debitur pilot yang pilot itu nggak keluar negeri? Tanyai kurator, coba buat. Pada keluar negeri, kalau dibilang lagi keluar negeri, ya juga nggak ada masalah juga. Gitu. Terus guna pasal itu apa? Padahal masuknya kan setelah dia pilot nggak bisa keluar negeri kan untuk menghindari adanya pemindahan kepemilikan aset-aset dia di luar atau membawa aset dari sini, ya kan? Karena aset dari sini kan bukan hanya yang gede-gede, kadang-kadang yang kecil-kecil lebih mahal dari rumah. Gitu. Jadi menurut Abang, undang-undang kepailitan ini perlu diubah atau direvisi? Harus, bukan perlu. Harus segera dirubah. Harus segera dirubah. Jadi ini adalah produk yang memang oleh para pendahulu tidak dihasilkan dengan satu kelengkapan yang ya waktu itu kan memang harus buru-buru ya. Gitu loh. Jadi kalau kita baca nanti itu penghitungan harinya aja bisa salah. Coba baca pasal 86 Undang-Undang Kepailitan, pasal 113, pasal 114, baca pasal 15E4, itu penggunaan harinya aja udah nggak nyambung tuh. Gitu ya. Jadi misalnya contoh kita bilang bahwa tentang pasal 127 walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan pasal 3 ayat 1 ya. Misalnya ambil satu contoh, kalau ada dispute terhadap klaim di kepailitan, orang bisa renvoy, oke? Tapi kalau ada dispute di PKPU, orang nggak perlu renvoy, putusan di hakim pengawas. Saya mau tanya, yang membuat dua ini beda apa? Ini kan sama-sama dispute, ya kan? Hakim pengawas tidak sedang dalam tidak menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, tugasnya supervisi. Makanya di kepailitan sama di PKPU itu selalu ada majelis pemutus. Oke, kalau kurator atau pengurus tidak bisa menyelesaikan, ikut hakim pengawas juga tidak bisa menyelesaikan, maka masuklah ke pemutus melalui renvoy. Nah, di kepailitan objeknya adalah sengketa jumlah utang. Oke, sengketa kepemilikan utang. Lalu sengketa tadi diselesaikan sama kurator, nggak selesai, diselesaikan hakim pengawas juga nggak selesai, masuk renvoy 127. Kenapa di PKPU tidak? Yang membuat berbeda apa? Nggak ada yang membuat berbeda. Lalu orang menggunakan pasal 229 ayat 2. Enggak. Ya semua namanya dispute, pada akhirnya yang tidak terselesaikan harus diselesaikan melalui kekuasaan kehakiman. Akhirnya orang mencari jalan melalui pasal 3 ayat 1. Gitu loh. Jadi prinsip hukumnya itu yang harus clear. Gitu. Sebenarnya kalau orang bicara tentang teori, saya nggak melihat itu menjadi satu teori yang menakutkan atau luar biasa seakan-akan nggak ada bentuk gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena ketentuan perdata kita jelas. Kalau baca Profesor Subekti, clear banget lah. Baca kawal perdata kita clear ya.
gitu loh. Nah, kalau kurang juga, saya juga udah nulis teknik perancangan kontrak gitu ya. Ini buku saya undang-undang kepailitan terbaru juga. Saya menjelaskan pembuktian sederhana dengan panjang, dan di buku yang terbaru saya lagi itu adalah tentang bunga rampai kepailitan, saya juga jelaskan. Jadi saya selalu merasa bahwa dasar orang untuk mengkambing hitamkan pembuktian sederhana itu menjadi sesuatu hal yang membuat justru seperti justifikasi untuk sangat berwarnanya putusan, gitu loh, ya kan? Ada yang bilang misalnya bahwa kreditur lain itu harus hadir, ada yang bilang nggak perlu hadir, ya kan? Ada yang bilang misalnya pembuktiannya gitu. Jadi sebenarnya pengadilan negeri kita sudah lama, proses pembuktian law of evidence di Indonesia itu sebenarnya udah lama. Persoalan berwarnanya ya pertama ya mungkin karena kualitas pengetahuan atau juga ya kualitas moral ya dari hakim itu. Ya bisa jadi, iya kan? Kalau kita lihat yang banyak yang tersangka itu kan jadi gitu. Jadi kita harapkan dua itu bisa teratasi supaya kita bisa dapat pengadilan yang lebih meyakinkan kita untuk bisa memastikan. Jadi kalau orang bersengketa kita masukkan ke pengadilan, putusannya itu harus predictable. Putusan yang hebat adalah putusan predictable. Kenapa? Karena teori mampu mengukurnya. Gitu. Kalaupun predictable tadi tidak timbul, berarti ada counter argumentasi yang mengalahkan predictability dari pemohon tadi. Kalau begitu saja ditolak sementara yang lain bisa, yang lain nggak bisa, kayak sekarang contohnya ada hakim yang niaga yang mengatakan bahwa jaminan kebenaran milik pihak ketiga budal pilot. Di mana dasarnya? Ada yang mengatakan jaminan kebenaran milik pihak ketiga budal pilot. Lah, budal pilot itu kan harta debitur pilot. Ya, dari dulu itu tidak menjadi budal pilot, tapi sekarang ada beberapa hakim mengatakan budal pilot. Gitu. Budal pilot itu hanya harta debitur. Jaminan kebenaran milik pihak ketiga itu bukan budal pilot. Jadi kalau bank memberikan utang, di mana utang itu dijamin dengan jaminan kebendaan, gitu, harta debitur, ya kan, katakanlah utang yang dia berikan itu katakanlah 100, oke? Jaminan kebendaan harta milik debitur A, dia kasih pinjaman ke A nih. Jadi harta debitur A ini 70, oke? Lalu sisanya di top up sama B. B kasih 50. Berarti 120 jaminan untuk menjamin 100, gitu kan? Si A pilot. Maka yang menjadi budal pilot itu cuma yang 70. Gitu. Tadi kan si A kan jaminannya 70 kan? Yang 50 itu bukan budal pilot. Jadi bank mengeksekusinya, mengeksekusinya dengan menggunakan pasal 56 ayat 1. Stay 90 hari, setelah itu dia eksekusi 2 bulan. Kalau nggak berhasil, dieksekusi oleh kurator. Untuk yang 70. Tapi kalau yang 50, karena dia nggak pilot, bank akan mengeksekusinya pakai pasal 6 Undang-Undang Tanggungan. Dia nggak perlu stay. Gitu loh. Lah banknya udah keluarin duit dan dia sudah default. Kalau kita bilang itu menjadi budal pilot, waduh. Pasal 1131 artinya apa? Gitu kan? Jadi itu sentral dari pemahaman kepailitan itu adalah pasal 1131 perdata dan 1132 perdata. Itu sentralnya. 1131 mengatakan harta debitur, bukan harta sahabat debitur, bukan harta teman debitur, harta debitur. Apa harapan Abang terkait dengan dunia kepailitan dan PKPU saat ini? Ya, bagi saya ya dulu coba lihat ya, ease of doing business. If of doing business membuat salah satu ukuran untuk satu negara bisa dikategorikan negara yang layak investasi, dia memiliki undang-undang kepailitan yang terpercaya, ya kan? Nah, jadi kalau yang di launching sama Bank Dunia, ease of doing business kemarin kan, jadi artinya sebegitu penting kepailitan untuk menjadi instrumen bukti bagi negara ini untuk mengatakan bahwa sengketa ketidakmampuan membayar hutang di sini diselesaikan dengan cara yang
yang pasti gitu loh. Gitu ya. Hak-hak kreditur itu dijamin gitu. Nah, belum lagi kita ini akan menghadapi era regional yang sudah semakin mendekat. Oke. Secara umum kita sudah berada dalam alur globalisasi. Itu betul. No doubt with that gitu. Dan satu lagi kita juga sudah berada menyeberang pada proses aktivitas nyata ke maya. Jadi semua wilayah sekarang sudah ada di awang-awang ini, ya kan? Nah, pergeseran dari para pelaku pasar global swasta itu terus masuk meringsek hampir semua negara dan mereka menciptakan global regulation, gitu ya, menjadi ukuran di mana negara-negara kalau mau selamat dia tinggal hanya berpartisipasi untuk menjadi pihak. Jadi di dalam globalisasi yang menentukan aturan bukan negara, tapi para pelaku pasar swasta yang mengendalikannya. Nah, secara spesifik era itu akan sangat dekat ke kita sebagai konsekuensi dari ASEAN. Kenapa? Karena di ASEAN kita sudah declare single market and production. Gitu kan? Jadi masyarakat ekonomi ASEAN suka atau nggak suka akan semakin hari membangun regulasi berbasis majority community. Jadi nanti mekanisme pembangunan hukum sebagai perkembangan ASEAN tidak lagi melulu lahir dari inisiatif dan subjektif masing-masing negara. Tapi dia lahir dari konsekuensi kesepakatan komunitas. Walaupun kita masih katakan harus semua setuju, gitu ya. ASEAN Way katanya. Tapi ya kalau kita lihat maksa Eropa, negara-negara yang sudah komit nggak menjalankan kena hukum. Nah, kalau lihat di buku saya tentang dispute settlement mechanism yang saya terbitkan berbahasa Inggris, itu memang saya tawarkan bahwa memang ASEAN Way itu harus terbatas sampai pada keharusan orang-orang yang sudah komit untuk mengikuti. Kalau sekarang kan di ASEAN kan dia nggak komit ya nggak ikut, dia komit gagal juga ya nggak ada apa-apa. Nah, ini sekarang harus diskriminasi. Tapi era itu akan semakin kuat. Nah, saya pernah membaca dalam proses pendirian masyarakat ekonomi Eropa di awal sekali tahun 46 berapa waktu itu, jadi mereka katakan gini, pembangunan komunitas perekonomian bersama itu lahir atas dua kerangka. Kerangka pertama adalah menciptakan hukum untuk mengatur pembangunan ekonomi tumbuh, gitu ya, dan juga menciptakan hukum untuk mengatur ketika perekonomian runtuh. Dia. Makanya di masyarakat ekonomi Eropa itu lahirlah dalam satu proses panjang, lahir yang disebut dengan European Cross Border Insolvency Law Regulation. Nah, masyarakat ekonomi Eropa, kalau kita lihat, itu menjadi cermin yang digunakan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Yang membuat lama atau tidak akan lahir ASEAN Cross Border Insolvency Regulation. Nah, ketika ini lahir, maka subjektif dari pemerintah Indonesia untuk melahirkan hukum yang membangun kendali itu semakin hari akan semakin tidak bisa. Kenapa? Karena uniformity ini akan menjadi salah satu syarat. Nah, untuk itu, sebelum ini lahir, kita sudah diingatkan untuk lebih bisa memahami atau membaca dari referensi yang sama. Dan referensi itu bernama UNCITRAL. Ya, UNCITRAL Model Law and Cross Border Insolvency Law. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu apa kita udah baca itu apa enggak. Jadi harus sama bacanya. Supaya apa? Supaya sama ilmunya, karena sama referensinya kan. Gitu. Baik. Banyak sekali yang kita dapat, jadi langsung 1 semester, langsung pintar aku. Jadi konklusinya yang saya ambil ada satu, Bang. Sebenarnya tidak perlu kita ada pengertian sumir tentang pembuktian. Enggak, pembuktian itu harus sederhana. Ya, kenapa? Karena dengan pembuktian sederhanalah timbul keyakinan bahwa keberadaan utang tadi sudah tidak lagi dipersengketakan. Tapi istilah pembuktian sederhana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 itu lahir dari keharusan para pihak mengajukan bukti yang kuat dan meyakinkan, yang dalam bahasa asingnya disebut dengan prima facie evidence. Jadi bona fide prima facie evidence gitu.
artinya nggak boleh ada multitafsir terkait dengan pengertian ini ya? Dalam hukum ya tidak terhindarkan bisa terjadi tafsir, ya kan? Tapi sebenarnya tafsir dalam hukum Indonesia, khususnya di kepailitan, seharusnya sudah lebih mengecil. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman ribuan putusan nih dari 99 nih, ya kan? Kalau hakimnya mau baca. Persoalannya mau baca apa nggak? Nah, itu dia. Nah, makanya kita katakan sampai berapa besar pemahaman jurisprudensi dalam pemahaman para hakim, ya kan? Kenapa? Kalau hakim tanya jurisprudensi, langsung dijawab. Oh, kita nggak tunduk pada law of precedent. Jurisprudensi nggak langsung berhubungan dengan masuk law of precedent. Tapi ingat, jurisprudensi sumber hukum, oke? Dalam proses pembentukan untuk memutuskan, hakim harus memberikan alasan putusan. Gitu kan? Nah, jadi alasan putusan pakai apa? Ya jurisprudensi dong. Bahwa dia nggak mengikuti jurisprudensi, itu soal lain. Kenapa? Karena dalam law of precedent juga, hakim bawahan itu nggak mutlak. Dia bisa memutuskan berbeda. Itu yang disebut dengan the landmark decision. Gitu. Jadi kalau walaupun ini putusan sudah di common law ini udah digunakan banyak orang, tiba-tiba hakimnya melihat ada kesalahan, dia bisa memutuskan yang berbeda dengan menghasilkan landmark decision yang baru, tapi dengan rangkaian argumentasi yang sangat memuaskan, gitu loh. Coba itu. Bukan berarti yang abang bilang tadi cuma satu paragraf. Lagi ya kalau cuma sedikit begitu aja kita juga ini sebenarnya sempat dibaca bukan agak sih. Ya kita berharap bahwa semuanya berjalan dengan baik ya Bang ya. Mudah-mudahan ya. Karena gini, kita semua punya Indonesia lah. Ya, jadi nggak ada yang lebih memiliki Indonesia ini, semua kita. Ya, makanya walaupun saya kadang-kadang suka misalnya kritik atau memberi masukan, saya nggak hanya mengkritik, saya juga hadir dalam training gitu ya, dan saya juga siap di debat, siap dikritik juga gitu ya. Tapi satu hal yang saya pastikan, kalau saya hadir di luar negeri, saya nggak akan pernah mau memburu-buru negara saya. Saya nggak akan pernah bilang pengadilan saya enggak. Saya katakan kita berkembang, kita tumbuh gitu ya. Kita tumbuh. Bahkan saya urge itu. Saya minta ke pengadilan agar mampu menghasilkan para humas yang mampu menjelaskan ke dunia setiap titik pertumbuhan sekecil apapun. Gitu. Kadang-kadang kan kesulitan kita nggak mampu menjelaskan pertumbuhan gitu. Ini perlu. Sehingga kita bisa melihat adanya beberapa perubahan. Nah, misalnya saya melihat ada ketidakpastian sedikit ya, tadi saya agak lupa ini ketidakpastian. Ada satu seperti permohonan permohonan pilot atas utang yang berada di bawah 500 juta gitu. Tapi pengadilan mengatakan dia tolak disuruh ke pengadilan sederhana. Katanya dengan alasan bahwa sengketa di pengadilan sederhana itu sederhana. Beda. Pengadilan sederhana dengan sederhana yang dimasuk pasal 8 ayat 4 itu beda. Kalau pasal 8 ayat 4 itu lahir dari bukti kuat dan meyakinkan, prima facie evidence. Oke? Tapi kalau sederhana dalam perkara pengadilan sederhana itu sengketanya ada gitu loh, tapi tidak besar. Sehingga bisa diputuskan oleh hakim, gitu ya. Jadi nggak sama itu artinya. Jadi pembuktian sederhana di pengadilan small claim court dengan pembuktian sederhana di pengadilan niaga itu totally different. Nah makanya saya tuh sampai sekarang bingung banget kenapa pengadilan niaga untuk tagihan-tagihan di bawah 500 itu dia bawa ke pengadilan sederhana hanya atas alasan bahwa di pengadilan sederhana itu pembuktiannya sederhana. Does not give any basic atau pertimbangan yang patut gitu ya. Nah pertanyaan saya, saya ikutin dalil dia. Katakanlah dibawa ke pengadilan small claim court, pengadilan sederhana, diputuslah oleh hakim untuk membayar. Dia nggak mau bayar, eksekusi dong. Dieksekusi gagal. Kira-kira mau diapain? Kan dipilitin juga. Ya kan? Kalau kita lihat penjelasan dari pasal 2, kita lihat kan bahwa salah satu tagihan yang jauh tempo dan dapat ditagih itu adalah termasuk putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kan. Nah ini saya udah berulang-ulang bilang ya, tepat saya perhatikan kalau di bawah 500 masuk ke small claim court. Saya nggak paham itu dasarnya.
Itu karena yang disebut dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan di pasal 8 ayat 4 tidak sama dengan pembuktian sederhana di small claim court. Di pasal 84 disebut pembuktian sederhana karena tidak ada sengketa. Kalau di small claim court, sengketanya sederhana karena jumlah klaimnya kecil. That's the difference. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi pengennya tuh berlama-lama sama Abang, tapi kita terhalang durasi. Tapi mungkin next time Abang berkenan lagi untuk share ilmu ke teman-teman. Untuk Rizka, saya selalu. Asal jangan bahas. Adalah yang itu. Udahlah ya. Ya. Udahlah. Oke, terima kasih Abang. Ya, terima kasih. Terima Thank kasih you ilmunya. semua. Itu ilmu mahal ya. Abang harus sekolah kemana-mana, sedangkan kita mendengarkan aja. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima Sampai-sampai. kasih.